motorik, dan afektif, Bu. Nah, oke. Memang tidak harus ketiga-tiganya masuk, tapi kalau kita sudah menuliskan di depan, ada yang kita janjikan. Jadi PPRA itu kan Ibu kan milihnya nggak semua dalam satu Men. semester PPRA kita masukkan ke dalam satu pertemuan. Bisa jadi sebagian di asesmen, sebagiannya di asesmen di pertemuan lain boleh saja. Yang penting ada ada apa? Ada bisa ditarik. Misalnya kalau ada asesmennya berarti ada tujuan pembelajaran di depannya, ada tagihan di depannya. Oke, terkait PJBL, PBL yang Ibu gunakan, selain PJBL sama PBL, Ibu kenal DBL? Kenal, Bu. Oke, boleh dijelaskan apa itu DBL? Ya, DBL itu adalah diferensiasi based learning, artinya pembelajaran yang berdiferensiasi atau bermacam-macam. Ini salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka. Artinya, sebelum pembelajaran, guru memetakan siswa berdasarkan karakteristiknya, mungkin dari gaya belajarnya, dari apa namanya tingkat tingkat berpikirnya dan lain-lain, Bu. Oke, jadi di kelas Ibu sendiri sudah pernah menggunakan DBL? Secara tidak langsung mungkin sudah, Bu, ya, karena kurikulum Merdeka ini baru baru mau diterapkan, tapi secara prakteknya, itu sudah, Bu. Mungkin ada yang, misalnya dia sukanya mendengar, mungkin saya, berikan pembelajarannya melalui audio, Bu, atau, yang sifatnya mendengar. Lalu kalau yang visual mungkin berupa gambar, seperti itu, Bu. Jadi mereka dipisah belajarnya atau enggak? Enggak, dalam satu kelas, Bu. Tapi itulah agak repot karena kita harus membagi membagi diri gitu. Membagi diri. Tapi kalau semasa kita hanya memfasilitasi, masih aman. Tapi kalau kita ngajarnya 3 kali, nah itu yang mungkin sudah tidak aman. Jadi mungkin bisa nanti dikondisikan dengan membuat 3 jenis LKPD. Nah, jadi bisa sekaligus kita kasihkan ke siswanya, ketika diskusi juga bisa diskusi berbarengan. Salah satu cara agar diferensiasinya tetap jalan, tapi kita nggak terlalu capek gitu ya, Bu, ya. Oke. Ya. Menurut Ibu, apakah memang perlu melakukan diferensiasi di kelas? Atau sebenarnya ya samain aja gitu? Kalau menurut saya sebenarnya memang perlu, Bu, karena itu kan disesuaikan dengan keadaan siswanya. Seperti ini, misalnya kan selama ini pembelajaran dipatok sama rata. Jadi mau anak yang kurang kurang dalam hal mengingat ataupun anak yang cerdas dalam mengingat itu disamakan. Jadi otomatis anak yang kurang dalam mengingat ini akan tertinggal. Contohnya saja misalnya masih ada anak yang Oh, belum lancar membaca, Bu. Jadi tidak tidak mhm, bisa dia memahami materi yang anak lain yang lancar membaca, seperti itu, Bu. oke. Kalau mau dibagi kelas mungkin tidak banyak juga ruangannya ya, Bu, ya, tapi mungkin, Ya, itu salah satu caranya. Ya, saya setuju walaupun memang kita tidak akan melakukannya setiap hari, karena ya itu tadi repot menyiapkan, bahan ajarnya, repot juga melakukan memberikan fasilitas di kelas. Oke, selanjutnya Ibu mengajar kelas 4 itu masuk fase fase B, Bu. fase B. Fase B ini apakah anaknya sudah bisa diajak critical thinking? Hmm, sudah mulai bisa, Bu. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak di, asesmen yang saya buat, Bu, di lampiran, lembar lampiran ada tes uraian. Di sana ada, saya mengadopsi, C C4, yaitu menganalisis ya. Di sana saya memberikan soal berbentuk cerita ataupun ada indikator-indikator tertentu dan anak ini disuruh untuk berpikir atau menganalisis dari soal-soal tersebut dan saya membuat atau menuntut mereka untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan itu berdasarkan kalimat mereka sendiri, Bu. Oke, jadi sudah bisa ya walaupun masih di SD, proses critical thinking sudah bisa diberikan. Oke, saya lanjut ke modul proyek PPRA. Ibu, eee, rencananya semester ini ada berapa kegiatan? Berapa ya? Sebenarnya Bu, di sekolah kami tuh baru mau menerapkan dan masih Hmm, banyak belum tahunya gitu. Tapi oh kalau tentangnya. secara jadwalnya kami per minggu Bu, kayak Pak Oh Denny tadi. betul. Ya, jadi Jadi ada satu seminggu hari, hari. hari Sabtu khusus P5 gitu Bu. Proyeknya, dicicil atau memang ada satu proyek tiap hari itu Ibu bikin kan?
1, Bu. Satu untuk 1 semester atau memang tiap hari ada proyek? Tiap minggu ada proyek? Kayaknya Atau 2 minggu sekali? 1 topik itu untuk 1 semester, Bu. Karena baru baru mau Semester. mulai kan. Ya, Bu. Apa topiknya? Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Oh ya, kegiatan apa? Misalnya Sampah? mengelola sampah gitu, Bu. Ya. Oke, boleh dilakukan. Bisa dibuat jadi beberapa kegiatan. Jangan lupa menerapkan 4 tahap agar kalau nanti waktu kita PPL kita bisa melihat secara lengkap ya proyek ini. Oke, untuk PTK apa judulnya, Bu? PTK itu pengaruh model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi menyambut usia baligh. Oke, saya rasa itu dari saya, Pak Hasbi. Aman. Ya, baik. Terima kasih Bu Riza. Ya, Bu Dewi, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Mungkin pertama kita masalah ya zakat terlebih dahulu ya, karena ini memang materi pokok kalian pas pendalaman materi. Ya. Nah, masalah zakat ini kan ya terutama zakat mal. Ya, terutama terkait dengan zakat mal. Nah, kalau zakat mal ini ya khususnya kita ambil ya masalah buah-buahan ya. Nah, masalah buah-buahan itu dia pakai nasab, pakai haulnya enggak, Bu Dewi? Nisabnya. Pakai, Pak. Mungkin dia masuk ke hasil pertanian. Masuk pada hasil Hasil pertanian. pertanian. Ya, kapan kita mengeluarkan zakatnya? Dan Eh, berapa persen yang harus dikeluarkan? Iya. Nah, apa namanya tuh hasil dari pertanian itu apabila dia sudah mencapai nisabnya yaitu 5 wasak atau sekitar 653 kilogram. Besarannya yang harus dikeluarkan sebesar 10% dari total hasil pertanian. 10% itu kalau tidak Kalau kalau tidak pakai alat. Kalau pakai pengaliran 5%. ya, kalau tidak makai biaya ya Iya, untuk Pak. pengairannya. Kalau tanda hujan istilahnya ya. Iya, Pak. Jadi tidak pakai irigasi ya, kemudian tidak banyak ya makan biaya pupuknya. Nah, itu nanti bisa 10% ya. Itu dikeluarkan saat kapan? Nunggu setahun dulu apa setiap panen? Mungkin setiap panen, Pak, tapi dengan jumlah yang tadi, 653 kilogram. Iya. Ya, jadi jangan nunggu setahun ya. Jadi setiap panen kalau misalnya setahun itu 4 kali panen berarti 4 kali kita mengeluarkan zakatnya. Iya, Pak. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, masalah istinja. Ibu bisa menjelaskan? Istinja. Ya, silakan jelaskan. Istinja itu